menyebutkan salah satu metode pengobatan yang sekarang lagi ramai ya, Bah. Kan sekarang terkesannya gini, Bah. Pengobatan yang Islami itu kan yang ambillah contoh ruqyah. Nah, ruqyah itu kan pakai doa-doa khusus murni. Nah, orang-orang kan banyak mengklaim bahwa ini loh pengobatan yang benar-benar Islam itu ruqyah atau bekam yang lain-lain. Nah, yang membuat jadi penasaran apakah benar? Soalnya kan fenomena yang terjadi saat ruqyah itu yang disalahkan kebanyakan makhluk astral, taruhlah jin yang disalahkan. Wah, kamu batuk-batuk terus pas di ruqyah muntah, oh ini efek jin ini gitu. Apakah memang seperti itu ruqyah yang dilaksanakan oleh Nabi atau ada metode lain yang seperti itu? Ruqyah itu bagian dari pengobatan Rasulullah. Adapun kejadiannya itu berkaitan dengan makhluk astral, misalnya jin atau tidak jin, ya artinya tidak semua orang di ruqyah itu pasti ada jin kan. Gitu. Bisa saja dia hanya karena asam lambungnya tinggi, itu bukan karena jin. Ya. Jadi inilah makanya harus cobalah dipelajari kembali tentang bagaimana sih yang disebut dengan jin itu. Jadi jangan kita selalu menuduh sesuatu itu pada jin. Mentang-mentang jin nggak ada yang marah gitu. Terus saja jangan begitu dong. Sabar banget. Jadi kami hitam. Ya, jadi akhirnya jadi jin hitam gitu kan. Jadi kambing hitam. Jadi jin hitam. Jadi jin itu selalu jelek gitu. Biarkan saja jin itu, tidak usah jadi pikiran kita. Yang namanya ruqyah itu zaman Rasulullah itu mengobati orang menjadi sehat, itu namanya ruqyah dengan doa. Ya makanya doa Rasulullah ada yang subuhun kudusun rabbuna warahmul malaikati waruh. Kemudian kul arba'ah itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul ya kafirun. Kemudian beberapa sallallahu adim. Itu doa-doa Rasul atau dalam bab isti'adzah yang ditulis oleh beberapa muhaddisin. Misalnya Imam Bukhari di situ ada bab doa, kemudian ada di Sunan Nasa'i ada bab isti'adzah, ada bab tib dalam Sunan Abu Daud. Itu enggak cerita banyak tentang jin yang selalu mengganggu, tapi yang jelas ada penyakit. Kalau ada penyakit ada obat. Obatnya ada yang menggunakan doa, ada yang menggunakan tenaga medis. Tenaga medis ini hasil medis atau upaya medis gitu kan. Misalnya upaya medis, orang pingsan pakai napas buatan, itu upaya medis. Ada yang menggunakan hasil medis, hasil penelitian para ahli medis, para ahli obat-obatan, para ahli kimia dan sebagainya. Jadilah obat-obat yang kita makan. Nah, ruqyah itu adalah bentuk doa. Emang mungkin kebodohan saya juga ya, tidak paham apakah ruqyah itu harus selalu keluar jin gitu. Itu yang saya tanya-tanya hari ini. Kok tiap orang di ruqyah pasti tiba-tiba aku ini yang uniknya begini ya. Beberapa peruqyah gitu, dalam tanda kutip beberapa peruqyah menyebutkan bahwa kita jangan percaya pada jin karena jin itu selalu berbohong. Nah, kemudian dia melakukan ruqyah, tiba-tiba orang yang diruqyahnya kemasukan jin ceritanya gitu lah. Kita nggak mau tahu apakah dia kemasukan jin atau dia neurosis atau dia psikosis, kita nggak tahu lah. Nah, kemudian dia tiba-tiba meracau. Dia ngomong bahwa saya dikirim dari tetangga saya di dekat rumah. Kemudian si peruqyah itu justru mau wawancara. Seolah-olah si peruqyah itu memang percaya bahwa dia itu adalah jin yang berada di tetangganya itu. Tadi katanya nggak boleh percaya pada jin, tapi tiba-tiba ketika jin itu bicara, meracau, si peruqyah seolah-olah percaya gitu, bahwa ini munculnya dari jin. Bagaimana dengan pemahaman surat jin ayat 6 itu? Nah, saya harapkan ketika kita memahami tentang konsep ruqyah, pahamilah bahwa ruqyah itu adalah bagian dari metode pengobatan Rasulullah. Ya. Tapi harus diingat, digarisbawahi, di ruqyah itu bukan dibikin orang meracau, tapi dibikin
dia minta kepada Allah supaya dia sembuh dari penyakitnya. Mungkin sampai nggak tahu lah, mungkin saya kurang lah membaca hadisnya yang sebanyak orang-orang yang senang melakukan ruqyah. Tapi saya belum dapat juga ya hadisnya yang ketika Nabi meruqyah tiba-tiba kesurupan gitu. Kalau muntah itu Saya nggak tahu juga ya, Nabi muntah nggak gitu waktu melakukan ruqyah pada sahabat. para sahabatnya jadi muntah gitu. Ya itu para sahabatnya jadi muntah itu saya nggak tahu juga ya. Yang ada dalam hadis-hadis itu Nabi membacakan ini kemudian faya berdoa kemudian selesai. Sehat. Ya, soalnya kan Sembuh. fenomena sekarang ini seperti itu, Bah. Jadi termasuk para jemaahnya kalau misalnya muntah berarti udah sehat. Ciri-cirinya akan sehat itu muntah dulu. Muntah itu adalah tanda-tanda akan sehat, keluarnya penyakit itu melalui muntah. Ya, nah itu yang kadang-kadang gini kan ada juga yang oknum bukan oknum juga itu mah peruqyah bohong lah gitu ya, yang menciptakan bagaimana supaya dipercaya, akhirnya dia memasukkan unsur kimia diminumkan pada orang yang diruqyahnya sampai orang itu beberapa menit kemudian muntah. Itu ada juga yang nakal-nakal kayak gitu. Jadi peruqyah itu ada dua juga di situ. Ada peruqyah yang benar-benar peruqyah, ada peruqyah yang bersulap seolah-olah menjadi peruqyah. Ini yang harus diantisipasi oleh kita, ya. Apakah setiap ruqyah itu mengeluarkan penyakit? Tentu saja bukan saja mengeluarkan penyakit, tapi itu meminta kepada Allah supaya penyakitnya keluar. Ya kalau memang dibuatnya oleh jin, silahkan saja. Mungkin benar. Saya katakan mungkin. Kalau mungkin itu kan perkataan diplomatis saya. Mungkin iya, mungkin tidak. Bisa aja karena proses hipnosis pada jiwa si pasien, bahwa orang yang diruqyah itu pasti meracau, akhirnya dia meracau. Itu kan bukan dari jin. Oh iya. Itu karena proses hipnosis aja. Mindset yang ditanamkan. Mental yang kita bentuk, si pasien bentuk itu, orang ke situ pasti begini, orang ke situ pasti begini. Jadi begitu pas dilakukan ruqyah ya dia begini itu gitu. Terjadi. Jadi kalau dalam pikiran kita kalau kita masuk ke ruangan gelap pasti ada pocong. Kalau kita masuk ke ruangan gelap pasti ada pocong. Kemudian ada film-film di ruangan gelap itu ketemu pocong. Nah, di otak kita udah diciptakan pocong. Akhirnya begitu pas masuk ke tempat gelap, itu otak kita menggambarkan adanya pocong. Disitulah dia teriak, ada pocong gitu. Orang-orang datang ke situ nggak ada. Karena bukan adanya pocong, tapi pocong diciptakan oleh mental kita. Oh bisa tuh. Ya bisa kan kita menciptakan kayak begitu. Nah sekarang orang-orang kelompok mentalis itu kan begitu. Ayo coba saudara sekarang akan makan bakso. Tiba-tiba orang itu kasih piring dan piring kosong. Orang seperti makan bakso. Enak ya. Sekarang baksonya tambah pedas. Ya sampai dia merah matanya dan sebagainya seolah-olah kepedasan. Itu kan mindset otaknya yang dimainkan. Ya. Nah, kalau orang datang misalnya, mungkin bukan pengaruh ruqyahnya, tapi pengaruh mindset bagaimana orang datang ke tukang ruqyah. Ruqyah itu pengobatan Rasul, itu tidak bisa dipungkiri. Itu Rasul melakukan itu. Cuma datang jin atau tidak datang jin itu saya nggak tahu, itu di luar batasan saya. Hanya Rasulullah tidak pernah menyebutkan bahwa setiap ruqyah itu nanti orang yang diruqyahnya akan keluar jin. Kayak gini lah. Orang kan belum ada penelitian sampai hari ini. Bagaimana daun bidara hubungannya dengan jin? Nah itu juga ramai, Pak. Ya itu kan perlu ada penelitian. Itu kan daun bidara fisik. Itu harus jadi sains kalau memang ada. Berarti kalau bidara itu ada hubungan dengan jin, bidara itu adalah fisik dan jin itu non fisik, itu hubungannya apa? Saintifik atau apa? Dan apa sih bedanya antara jin dengan setan? Ini kan harus dijelasin. Nabi menyebutkan penyakit itu bukan jin, justru setan. Penyakit itu setan? Iya, coba gini. Apabila kamu bangun tidur, maka kamu beristinsarlah 3 kali. Karena setan bersarang di lubang hidung. Itu apa yang bersarang di lubang hidung itu?
Ya mungkin saja kotoran-kotoran itu, lendir dan sebagainya dilakukan sinus, kemudian pada saat itu orang mengendap bakteri di situ atau virus atau apa. Itu kan setan. Makanya kita auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari gangguan setan. Itu bukan setan yang berbentuk matanya melotot, lidahnya berjulur gitu, bertaring besar. Itu selalu dipikirkan itu setan itu. Ya. Karena setan di otak kita ya begitu itu. Matanya melotot, lidahnya berjulur, kemudian bertaring gitu. Itu setan gitu. Siapa pula gitu yang menyebutkan itu. Nah, terus juga ada juga kan di antara para peruqyah itu ada yang bermusuhan dengan katakanlah dukun gitu. Ya. Dukun itu musyrik katanya. Kalau mau berobat cara pengobatan Rasul aja ruqyah gitu. Dibacakannya seruan. Nah, itu tapi apa yang dibacakan sarua gitu sama ini si dukun ini membaca tentang ayat-ayat Quran, si peruqyah juga ini membaca dengan ayat-ayat Quran. Ya itu kan namanya gini, itu sudah bisnis itu. Oh bisa. Oh bisnis. Jadi supaya aku laku, kamu jatuhkan dulu gitu kan. Saya jatuhkan kamu dulu, jangan berobat ke kamu karena kamu salah. Itu yang benar tuh saya, kan gitu kesannya. Oh yes. Nah, itu aspek bisnis aja itu. Ya kan jangan ke dukun lah, berdoanya di dukun itu apa sih gitu. Terus dukun itu adalah orang yang memiliki kemampuan tapi tidak bersertifikat, itu namanya dukun. Di peruqyah yang tidak memiliki sertifikat juga dukun itu, Pak. Nah, iyalah. ada kahin gitu. Kalau kahin itu orang yang berkata tanpa ilmu, itu namanya kahin. Mengada-ngada, Pak. Mengada-ngada gitu, sotoy lah gitu, tahu lah gitu. Iya kayak tadi itu orang nggak boleh percaya pada jin, tapi tiba-tiba dia diwawancara si jinnya itu pada saat melakukan ruqyah. Itulah yang kahin kayak gitu. Jadi ada dukun itu, orang dukun beranak itu kalau dia tidak punya sertifikat. Kalau dia punya sertifikat kan disebut bidan namanya. Iya, betul. Dukun beranak dan bidan ya, Pak? Iya. Nah, betul. Dukun sunat gitu. Kemudian kalau nanti jadi perawat, mantri gitu kan. Betul. Dukun santet itu karena tidak punya sertifikat. Yang memasukkan ring ke jantung dokter kan. Santet. Sama aja itu benda dimasukkan. Oh, ini kan scientific atau tidak scientific, semua juga scientific. Bagaimana mengubah jarum atau paku itu ke dalam tubuh manusia, itu kan scientific juga. Karena paku kan benda asing. Nah, karena orang tidak mau tahu aja, akhirnya ya salah kaprah dia. Kan doa itu bisa mengubah material menjadi material. Betul. Material menjadi imaterial, imaterial menjadi material, dan imaterial menjadi imaterial. Oh, doa. Mengubah imaterial menjadi imaterial, benci menjadi cinta, cinta menjadi benci. Itu bisa itu menggunakan doa. Apakah doa itu kan doa yang salah? Ya itu namanya doa salah. Itu aja jelasnya. Ada doa yang benar, ada doa yang salah. Doa yang benar itu untuk kebaikan, doa yang salah untuk kejahatan. Itu gampang. Kemudian ada yang material menjadi material. Contoh, itu yang terjadi pada Nabi Musa. Tongkat jadi ular, itu material menjadi material. Betul. Ada yang material menjadi imaterial. Itu ketika seorang pelaku santet mengubah paku menjadi hilang, dan hilang menjadi paku lagi, imaterial menjadi material, jadilah santet. Ini kan sebetulnya saintifik. Tapi kita memahaminya mistik, ya mistik lah. Jadi gini, jangan pernah Anda cerita naik mobil itu maju kalau mobil itu mesinnya tidak dinyalakan. Ya, nyalakan dulu. Jadi nggak ada dorong lebih berat, biarkan nyalakan dulu baru jalan. Jadi harus dihentikan lah sebetulnya perseteruan ngomong saya peruqyah, kamu itu dukun, terus bacaannya sama. Unik juga ya. Itu sebetulnya harus jadi penelitian sosial dan penelitian keagamaan oleh para pemuka agama. Ini kalau tidak dihentikan, nanti akan terjadi perseteruan. Definisikan dulu dukun itu apa. Yang dimaksud oleh para peruqyah dukun itu apa. Jangan-jangan menuduh dukun pada peruqyah lagi yang lainnya.
yang sebetulnya peruqyah, tapi dia tidak menyebut peruqyah. Misalnya orang mengklaim ahli hikmah gitu. Nah, ahli hikmah itu apa sih? Nanti kalau mengobati dia pakai ayat kursi, dia pakai surat Al-Baqarah, dia pakai, itu sama juga dengan peruqyah. Kalau sama-sama cuma beda nama aja, itu berarti aspek bisnis, bukan cerita lagi tentang ruqyah dan kebenaran tidak ruqyahnya. Tapi kalau di zaman sekarang bisa nggak bah obat-obatan kimia itu disebut juga ruqyah, atau ruqyah hanya terbatas pada pengobatan menggunakan doa saja? Ya sementara zaman Nabi itu ruqyah menggunakan kalimat-kalimat doa, dan Nabi pengobatan yang lain menggunakan madu dan susu. Itu bagian mungkin dari kimianya sekarang. Dianggap saja sekarang misalnya obat yang diberikan oleh para dokter zaman dulu mungkin madu dan susu. Nah sekarang obat-obat yang diberikan oleh dengan resep dokter. Gitu. Kemudian ketika kita mau makan obat, kita baca misalnya doanya. Nah ini yang versi nabinya. Oh, jadi idealnya di Ya bersatu aja lah, dibarengkan. Jadi suasananya nyambung antara saintifik dan mistik. Nah ini seperti sholat aja. Sholat itu kan tanhani pasyawal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti apa itu? Coba turunkan. Jadi sholat itu bukan hanya al-mustatahatun bitakbir wa mustatamatun bitaslim. Selesai salam kemudian selesai sholat. Nah akhirnya muncul orang bertanya, kenapa orang yang sholat tiba-tiba masih parebut pangimaman gitu ya, parebut jadi imam gitu, saling menyalahkan pada orang lain, membuat kebencian pada orang lain. Terus mana tanhani pasawal munkarnya? Nah itu kan harus bersatu, disatukan saja. Setiap orang melaksanakan ibadah sholat secara ritual, dia juga jangan menghilangkan dia sholat secara sosialnya. Kita kan terkesan kayak gini lah, ini ada tradisi yang keliru di kita ya. Kalau kita jadi beberapa lembaga pendidikan agama misalnya, dalam tanda kutip sebuah pesantren misalnya, berdiri di sebuah kampung, kemudian dia menggunakan saluran air untuk berwudu. Seakan-akan masyarakat sekitar aja lah yang memekeun cai mah, gitu. Santri mah tidak berhak cari cime di jero pesantren. Kenapa tidak santri yang duluan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat? Nah ini kan namanya sholat tanhani pasyawal munkar dengan sholat ritual yang dilakukan al-mustatahatun bitakbir wa mustatamatun bitaslim. Itu jadi berimbang. Jadi tidak terkesan bentik curug balas nunjuk, cepetang balas miwara. Satu lagi bah, sebelum penutupan, kalau saintifik kan para dokter, para tim medis dengan penelitiannya, kalau seperti para ulama yang misalkan doa, terus ada salah satu seorang mujtahid yang berijtihad, apakah itu juga termasuk penelitian atau bisa dikategorikan sains nggak bah kalau seorang mujtahid yang melakukan ijtihad? Ya, ijtihad itu kan hasil penelitian. Betul. Ijtihad itu kan proses penelitian. Betul. Jadi nanti ijtihad dalam bidang sains, ijtihad dalam bidang fikih, ijtihad dalam bidang apa? Betul. Gitu. Nah itu hasil penelitian. Tapi kemudian kalau pemahaman konsep, misalnya oh ini seseorang berpemahaman Jabariyah, seseorang berpemahaman Qadariyah. Nah itu pemahaman konsep, bukan penelitian itu. Itu pemahaman terhadap sebuah keyakinan saja.